Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Yudi Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Kabupaten Majalengka. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih rekan saya Mas Herdi Yudi Rahman untuk openingnya pada video aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada tayangan video modul 3.3 ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Pada modul 3.3 ini topiknya pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan judul program yang dibuat adalah Kopi Desa, yaitu Kompetisi Proyek Inovatif Desain Konstruksi Siswa. Tujuan khusus program Kompetisi Proyek Inovatif Desain Konstruksi Siswa. 1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. A. Mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam merancang struktur dan bangunan. B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuangkan ide-ide inovatif mereka dalam bentuk proyek desain konstruksi. C. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah desain konstruksi dengan cara yang kreatif dan inovatif. 2. Memperkuat pemahaman siswa tentang konsep desain konstruksi. A. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan pengetahuan mereka tentang konsep desain konstruksi. B. Meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai aspek desain konstruksi seperti struktur, material, dan estetika. C. Memperkuat kemampuan siswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah desain konstruksi. 3. Meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan bekerja sama. A. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek desain konstruksi. B. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim dan juri. C. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan menyelesaikan tugas secara tim. 4. Meningkatkan minat siswa terhadap bidang teknik dan konstruksi. A. Memberikan exposure kepada siswa tentang berbagai peluang karir di bidang teknik dan konstruksi. B. Meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang teknik dan konstruksi. C. Mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan kompeten di bidang teknik dan konstruksi. 5. Mendorong kolaborasi antara sekolah, industri, dan pemerintah. A. Memberikan platform bagi sekolah, industri, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknik dan konstruksi. B. Membangun hubungan yang lebih kuat antara sekolah dan industri untuk meningkatkan peluang kerja bagi siswa. C. Mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang infrastruktur. Lanjut, latar belakang program Kopi Desa merupakan ajang kreativitas dan inovasi siswa. 1. Kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknik dan konstruksi. A. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang pesat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknik dan konstruksi. B. Kurangnya lulusan perguruan tinggi di bidang teknik dan konstruksi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri. C. Kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri di bidang teknik dan konstruksi. 2. Rendahnya minat siswa terhadap bidang teknik dan konstruksi. A. Minat siswa terhadap bidang teknik dan konstruksi masih tergolong rendah dibandingkan dengan bidang lain. B. Persepsi siswa bahwa bidang teknik dan konstruksi sulit dan kurang menarik. C.
kurangnya informasi dan edukasi tentang peluang karir di bidang teknik dan konstruksi. 3. Perlunya meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknik dan konstruksi. A. Peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknik dan konstruksi diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. B. Perlunya inovasi dan terobosan baru dalam pembelajaran desain konstruksi. C. Pentingnya kolaborasi antara sekolah, industri, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknik dan konstruksi. Oke, kita lanjutkan pada tahap aksi nyata, yaitu pada Bagja tahap B, membuat pertanyaan utama. Kita lihat pada tabel, untuk tahapan B, yaitu buat pertanyaan utama, define, untuk pertanyaannya. A. Apa saja kompetensi dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan siswa untuk mendesain konstruksi bangunan gedung? B. Bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi desain konstruksi bangunan gedung? C. Apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam mempelajari desain konstruksi bangunan gedung? D. Bagaimana cara meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari desain konstruksi bangunan gedung? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu A. Melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui kompetensi, pengetahuan dasar, tingkat pemahaman, kendala minat, dan motivasi mereka dalam mempelajari desain konstruksi bangunan gedung. B. Melakukan wawancara dengan guru produktif dan alumni untuk mendapatkan informasi tentang kualitas pengajaran, sumber belajar yang tersedia, dan kesempatan praktik yang ditawarkan. Rencana untuk melibatkan murid pada tahap suara. A. Meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi siswa dalam program. B. Menghasilkan ide dan solusi desain yang lebih kreatif dan inovatif. C. Memastikan program kompetisi selaras dengan kebutuhan dan minat siswa. D. Meningkatkan kualitas proyek desain dan hasil belajar siswa. Rencana untuk melibatkan murid pada tahap pemilihan. A. Meningkatkan partisipasi dan engagement siswa dalam program kompetisi. B. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. C. Menghasilkan proyek-proyek inovatif yang menjawab permasalahan aktual di bidang desain konstruksi. D. Memperkuat kerjasama antara sekolah dan industri. Rencana untuk melibatkan murid pada tahap kepemilikan. A. Siswa akan merasa lebih terlibat dan memiliki program kompetisi. B. Siswa akan lebih termotivasi untuk mempelajari desain konstruksi. C. Kualitas pertanyaan penelitian yang diajukan akan meningkat. D. Hasil penelitian akan lebih inovatif dan bermanfaat. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia terdiri dari A. Kepala sekolah, B. Guru mata pelajaran, aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, dan C. Murid. Untuk waktu yang diperlukan adalah 5 hari dengan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Baik, kita lihat dokumentasi pada saat diskusi dengan kepala sekolah tentang program kompetisi proyek inovatif desain konstruksi siswa, membahas tentang latar belakang dan tujuan program, tema dan kategori lomba, persyaratan dan tahapan lomba, hadiah dan penghargaan, dukungan dan fasilitas dampak dan masa depan program. Selanjutnya dokumentasi pada saat diskusi dengan rekan guru produktif DPIB. Tentang program kompetisi proyek inovatif desain konstruksi siswa, membahas program, merumuskan strategi dan persiapan untuk mengikuti program tersebut. Berbagi pengalaman dan ide terkait proyek inovatif di bidang desain konstruksi. Guru DPIB dapat membentuk tim pendamping proyek untuk membantu siswa dalam proses pengerjaan proyek. Guru DPIB dapat mengumpulkan contoh-contoh proyek inovatif untuk dijadikan referensi. Selanjutnya, dokumentasi pada saat diskusi dengan murid program studi keahlian DPIB. Informasi tentang PKPIKS kepada murid DPIB
memotivasi murid DPIB untuk berpartisipasi dalam PKP IKS, memberikan pemahaman tentang kriteria penilaian dan proses seleksi PKP IKS, memberikan tips dan saran untuk merancang proyek inovatif yang kompetitif. Baik, kita lanjutkan pada catatan refleksi untuk tahap buat pertanyaan utama. Pada tahap peristiwa atau fact, sebuah program ajang inovasi siswa yang diselenggarakan tahunan, di mana para siswa diajak untuk mengembangkan ide-ide inovatif dalam desain dan konstruksi. Kompetisi semacam ini bertujuan untuk merangsang kreativitas siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teknis dan keterampilan desain mereka dalam konteks dunia nyata. Kompetisi semacam ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyerahan proposal ide, seleksi proposal terbaik, pengembangan prototipe, hingga presentasi hasil akhir kepada para juri. Proyek-proyek yang dikembangkan dalam kompetisi ini dapat berkisar dari desain struktur bangunan, sistem infrastruktur, hingga teknologi terkait konstruksi. Kompetisi proyek inovatif desain konstruksi siswa, keuntungan dari kompetisi semacam ini adalah memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam situasi nyata. Selain itu, kompetisi ini juga memfasilitasi pertukaran ide antar siswa dan mendorong kolaborasi tim, yang merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam dunia profesional. Untuk mengadakan kompetisi semacam ini, pihak sekolah atau lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan industri konstruksi atau lembaga terkait untuk mendukung penyelenggaraan acara dan memberikan bimbingan teknis kepada peserta. Hadiah-hadiah menarik juga dapat diberikan kepada tim atau individu dengan proyek terbaik, seperti beasiswa, peluang magang, atau dukungan finansial untuk pengembangan proyek lebih lanjut. Dengan adanya kompetisi proyek inovatif desain konstruksi untuk siswa aktif, diharapkan dapat mendorong minat siswa dalam bidang rancang bangun dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan dalam industri konstruksi yang terus berkembang. Baik, lanjut pada catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama untuk perasaan atau feeling. Antusiasme, saya membayangkan ruangan studio gambar penuh dengan energi kreatif saat para siswa menyelami proyek desain konstruksi mereka. Program KPI DKS bagaikan katalisator yang membangkitkan semangat dan antusiasme dalam diri mereka. Di balik layar laptop dan meja gambar, ide-ide inovatif bermunculan, didorong oleh rasa ingin tahu dan keingintahuan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun di balik antusiasme yang membara, terdapat keraguan yang berbisik, kekhawatiran muncul di benak. Akankah siswa mampu menyelesaikan proyek kompleks ini? Apakah mereka memiliki sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Tantangan dalam program ini memang nyata, dan kekhawatiran ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri dengan matang. Namun, di atas semua kekhawatiran, harapan bersinar terang. Harapan akan masa depan di mana para siswa menjadi arsitek dan insinyur handal, mampu melahirkan karya konstruksi yang inovatif dan bermanfaat. KPI DKS bukan hanya tentang membangun struktur fisik, tetapi juga tentang membangun generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Harapan ini menggema di hati para pemangku kepentingan, mendorong mereka untuk bersatu dan mendukung program ini. Selanjutnya, catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama pada pembelajaran atau finding. Pelaksanaan KPI DKS dapat menghasilkan berbagai pembelajaran berharga bagi para siswa, guru, dan pihak-pihak terkait. Bagi siswa, 1. Pengembangan keterampilan. A. Keterampilan desain. Siswa belajar merancang dan membangun struktur dengan mempertimbangkan aspek estetika, fungsionalitas, dan ketahanan. B. Keterampilan berpikir kritis. Siswa belajar menganalisis masalah, mencari solusi inovatif, dan mengevaluasi hasil karyanya. C. Keterampilan berkolaborasi. Siswa belajar bekerja sama dalam tim,
berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan konflik. D. Keterampilan manajemen waktu. Siswa belajar merencanakan dan mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Peningkatan pengetahuan. A. Pengetahuan konstruksi. Siswa belajar tentang prinsip-prinsip konstruksi, material bangunan, dan teknologi terbaru. B. Pengetahuan arsitektur. Siswa belajar tentang desain bangunan, estetika, dan fungsionalitas. C. Pengetahuan sains dan teknologi. Siswa belajar tentang aplikasi sains dan teknologi dalam desain konstruksi. Bagi guru. A. Pengembangan metode pembelajaran. Guru belajar menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis project dan problem-based learning. B. Peningkatan keterampilan mengajar. Guru belajar mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih efektif, seperti fasilitasi, pembimbingan, dan penilaian. C. Pengembangan relasi dengan siswa. Guru membangun hubungan yang lebih kuat dengan siswa melalui interaksi dan kolaborasi dalam proyek menuju student agency. Bagi pihak-pihak terkait, A. Peningkatan kualitas pendidikan. KPI DKS berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di bidang konstruksi dan desain. B. Penemuan talenta muda. Program ini membantu menemukan talenta muda yang berbakat di bidang konstruksi dan desain. C. Pengembangan industri konstruksi. KPI DKS mendorong inovasi dan kemajuan dalam industri konstruksi. Lanjut catatan refleksi untuk tahap buat pertanyaan utama pada penerapan ke depan atau future. Pelaksanaan KPI DKS tidak hanya menghasilkan pembelajaran berharga, tetapi juga membuka peluang untuk penerapan di masa depan. 1. Pengembangan kurikulum. A. Pengalaman dan pembelajaran dari KPI DKS dapat digunakan untuk memperkaya kurikulum pendidikan di bidang konstruksi dan desain. B. Metode pembelajaran aktif dan inovatif yang diterapkan dalam KPI DKS dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. C. Topik-topik terkait desain konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum. 2. Penguatan kolaborasi. A. KPI DKS dapat menjadi platform untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah, industri konstruksi, dan perguruan tinggi. B. Kerjasama dengan pakar dari industri konstruksi dapat memperkaya pembelajaran siswa dan meningkatkan kualitas proyek mereka. C. Perguruan tinggi dapat terlibat dalam pembinaan dan mentoring siswa yang berbakat di bidang konstruksi dan desain. 3. Peningkatan kesadaran. A. KPI DKS dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan. B. Hasil karya siswa dari KPI DKS dapat dipamerkan kepada publik untuk menginspirasi generasi muda dan mendorong minat di bidang konstruksi. C. Program ini dapat mendorong penggunaan material yang ramah lingkungan dan teknologi konstruksi yang berkelanjutan. 4. Pengembangan kompetisi berkelanjutan. A. KPI DKS dapat menjadi model untuk pengembangan kompetisi serupa di bidang lain seperti sains, teknologi, dan seni. B. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari KPI DKS dapat dibagikan dengan sekolah-sekolah lain untuk mendorong pelaksanaan program serupa. C. Kompetisi ini dapat diadakan secara berkala untuk memotivasi siswa dan mendorong inovasi di bidang desain konstruksi. Untuk penjelasan selanjutnya berkaitan dengan aksi nyata tahap A untuk tahapan Bagja pada A, yaitu ambil pelajaran akan dilanjutkan oleh rekan saya Rachel. Silahkan Rachel, tetap semangat Rachel. Oke, terima kasih Adam atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan aksi nyata A pada tahapan Bagja. Untuk A, yaitu ambil pelajaran. Baik, kita lihat pada tabel berikut ini untuk tahapan Bagja pada A. Ambil pelajaran atau discover di sini ada beberapa pertanyaan. Apa saja praktik terbaik yang dapat diadopsi dari kompetisi tahun sebelumnya? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi dan engagement siswa dalam kompetisi?
Bagaimana cara memperkuat kolaborasi antara siswa, guru produktif, dan industri dalam kompetisi? Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program kompetisi? Untuk tahapan Bagja pada A, ambil pelajaran atau discover. Di sini tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, membuat survei online untuk menanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka dalam mengikuti program, tingkat kepuasan mereka, dan saran mereka untuk perbaikan. Melakukan wawancara dengan beberapa pemenang program untuk memahami apa yang membuat mereka sukses dan apa yang dapat dipelajari dari mereka. Analisis proyek yang diajukan siswa di tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan pola, serta untuk mempelajari apa yang membuat proyek sukses dan apa yang perlu ditingkatkan. Mengadakan diskusi kelompok dengan pakar untuk mendapatkan masukan tentang efektivitas program dan peluang untuk kolaborasi yang lebih baik. Konsultasi dengan pakar pendidikan untuk mendapatkan saran tentang cara meningkatkan engagement siswa dan mendorong parti. Rencana untuk melibatkan suara murid. Adakan sesi tanya-jawab online dengan panitia penyelenggara di mana murid dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan tentang program. Tampilkan karya terbaik dari murid di website atau media sosial program untuk memberikan apresiasi dan inspirasi kepada murid lain. Libatkan murid dalam proses mentoring dan pembimbingan kepada murid baru yang mengikuti program. Rencana untuk melibatkan pemilihan murid. Pengumpulan data berupa survei online untuk semua peserta program sebelumnya, wawancara mendalam dengan peserta terpilih, forum diskusi online untuk berbagi pengalaman dan ide, analisis proyek-proyek yang diajukan di program sebelumnya. Analisis data berupa lokakarya. Analisis data untuk tim perwakilan murid, konsultasi dengan pakar pendidikan, dan desain konstruksi. Presentasi temuan analisis data kepada pemangku kepentingan. Penyusunan rekomendasi berupa brainstorming dan diskusi kelompok untuk merumuskan solusi, pengembangan rencana aksi yang jelas dan terukur, evaluasi rencana aksi. Implementasi dan tindak lanjut berupa presentasi rekomendasi kepada panitia penyelenggara, diskusi kelompok untuk merumuskan rencana implementasi, implementasi rekomendasi dengan melibatkan tim perwakilan murid, evaluasi dan tindak lanjut efektivitas perubahan. Rencana untuk melibatkan kepemilikan murid, memberikan hak dan tanggung jawab, melibatkan murid sebagai juri untuk menilai proyek, membentuk tim relawan untuk membantu pelaksanaan program, membentuk dewan penasihat untuk memberi masukan dan saran, mendorong partisipasi aktif, mengadakan lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan murid, membuat platform untuk murid berbagi ide dan berkolaborasi, mengadakan kompetisi dan tantangan terkait desain konstruksi, meningkatkan pengakuan dan apresiasi, mengadakan pameran karya terbaik dari proyek yang diajukan, memberikan penghargaan untuk kinerja luar biasa, publikasikan prestasi murid di berbagai media, memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, membuat platform untuk murid berbagi pengalaman, melibatkan murid berpengalaman untuk mentoring dan melatih murid baru, mengundang murid sebagai pembicara dalam seminar workshop. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia, 1. Kepala sekolah, 2. Wakasek, bidang kurikulum, 3. Guru mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, 4. Murid 5. Komunitas, sedangkan untuk modal fisik, 1. Ruang kelas, studio gambar, 2. Laboratorium desain konstruksi, 3. Perpustakaan, pusat sumber belajar, 4. Fasilitas pendukung lainnya. Waktu yang diperlukan 14 hari dengan penanggung jawab tahap ini, calon guru penggerak dan guru aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Tidak lupa pada tahapan Bagja untuk A, yaitu ambil pelajaran. Disertakan juga dokumentasi dalam tahap diskusi dengan wakil kepala sekolah. Bidang kurikulum, rekan guru produktif, dan siswa DPIB. Oke, kita lanjutkan pada catatan refleksi tahap A, ambil pelajaran. Untuk peristiwa atau fact. Pelaksanaan KPIDKS bagi saya tidak hanya menghasilkan pembelajaran berharga, tetapi juga menghadirkan berbagai peristiwa penting yang patut dikenang.
1. Momen kreatif dan inovatif. Siswa menuangkan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk desain konstruksi yang inovatif dan inspiratif. Kolaborasi dan diskusi antar siswa menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk permasalahan desain. Kolaborasi dan diskusi antar siswa menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk permasalahan desain. Penggunaan teknologi dan material baru dalam proyek desain membuka peluang baru untuk konstruksi masa depan. 2. Pengalaman. Berharga. Siswa belajar bekerja sama dalam tim, menyelesaikan proyek tepat waktu, dan menghadapi berbagai rintangan. Pengalaman belajar secara langsung dalam proyek konstruksi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tak ternilai. Siswa mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan karya mereka di depan publik dan menerima penghargaan atas pencapaian mereka. 3. Momen persatuan dan dukungan. Guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait bersatu padu untuk mendukung dan membimbing para siswa selama pelaksanaan KPI DKS. Semangat gotong royong dan saling membantu terjalin erat di antara para peserta dan tim pendukung. Rasa bangga dan kegembiraan terpancar saat siswa berhasil menyelesaikan proyek dan menerima pengakuan atas usaha mereka. 4. Inspirasi dan motivasi. KPI DKS menjadi inspirasi bagi para siswa untuk terus belajar, berinovasi, dan mengejar mimpi mereka di bidang konstruksi. Keberhasilan para peserta memotivasi siswa lain untuk mengikuti jejak mereka dan berkontribusi pada masa depan industri konstruksi. KPI DKS menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi, hal-hal luar biasa dapat dicapai. 5. Kesadaran dan kepedulian. KPI DKS meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan. Masyarakat melihat potensi dan bakat luar biasa yang dimiliki para siswa di bidang konstruksi. KPI DKS mendorong terciptanya komunitas yang peduli dengan masa depan industri konstruksi dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, tahap perasaan dalam kompetisi proyek inovatif desain konstruksi siswa KPI DKS merupakan momen refleksi dan introspeksi terhadap pengalaman yang telah dilalui. Pada tahap ini, berbagai perasaan dapat muncul, baik dari para siswa, guru, maupun pihak-pihak terkait. Bagi siswa, kepuasan dan kebanggaan, rasa puas atas pencapaian menyelesaikan proyek dengan baik, kebanggaan atas hasil karya yang inovatif dan inspiratif, rasa bangga karena telah belajar dan berkembang selama pelaksanaan KPI DKS, kelegaan dan ketenangan, lega setelah menyelesaikan proses yang penuh tantangan dan tekanan, ketenangan hati setelah periode belajar dan berkreasi yang intens, rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam KPI DKS. Semangat dan motivasi. Semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di bidang desain konstruksi. Motivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan. Antusiasme untuk mengikuti kompetisi serupa di bidang lain. Sedangkan untuk tahap perasaan atau feeling, bagi guru, rasa senang dan puas. Senang melihat siswa belajar dan berkembang dengan baik selama KPI DKS. Puas atas hasil karya siswa yang menunjukkan kemajuan dan kreativitas. Lega karena proses pelaksanaan KPI DKS berjalan dengan lancar dan sukses. Rasa bangga dan terharu. Bangga atas dedikasi dan kerja keras siswa dalam menyelesaikan proyek. Terharu melihat antusiasme dan semangat belajar siswa selama KPI DKS. Tersentuh dengan rasa persatuan dan gotong royong yang terjalin di antara para peserta. Kekhawatiran dan harapan. Kekhawatiran tentang masa depan para siswa dan bagaimana mereka dapat terus berkembang di bidang konstruksi. Harapan agar KPI DKS dapat terus diselenggarakan dan memberikan manfaat bagi generasi muda di masa depan. Keinginan agar industri konstruksi dapat lebih terbuka dan menerima talenta muda yang berbakat. Pada tahap pembelajaran atau finding 1. Pemahaman tentang potensi dan bakat siswa. Melihat potensi dan bakat luar biasa yang dimiliki para siswa di bidang desain konstruksi. Memahami pentingnya memberikan kesempatan dan dukungan kepada para siswa untuk mengembangkan talenta mereka. Mendorong kolaborasi antara sekolah, industri konstruksi,
dan perguruan tinggi untuk mendukung pendidikan di bidang ini. 2. Pentingnya inovasi dan desain berkelanjutan. Memahami pentingnya desain konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan untuk masa depan, mendukung pengembangan teknologi dan material baru yang ramah lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain dan konstruksi yang bertanggung jawab. Sedangkan pada tahap penerapan ke depan atau future. 1. Pengembangan keterampilan. Menerapkan keterampilan refleksi diri untuk meningkatkan proses belajar dan kerja di masa depan. Meningkatkan kemampuan evaluasi dan perbaikan untuk menyelesaikan proyek dengan lebih efektif. Memperkuat keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis dan memecahkan masalah di berbagai bidang. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang desain konstruksi dan teknologi terbaru untuk berkarya lebih inovatif. 2. Partisipasi dan kontribusi. Berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan komunitas yang berkaitan dengan desain konstruksi. Mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang ini. Berkontribusi dalam proyek-proyek konstruksi di lingkungan sekitar atau komunitas. Mengajukan ide-ide inovatif untuk desain konstruksi di berbagai platform. 3. Persiapan masa depan. Menentukan pilihan karir di bidang desain konstruksi atau arsitektur. Mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang terkait. Membangun portofolio karya desain konstruksi untuk menunjukkan bakat dan kemampuan. Menjalin koneksi dengan para pakar dan profesional di industri konstruksi. Demikian penjelasan catatan refleksi untuk tahapan Bagja pada A, yaitu ambil pelajaran. Semoga dengan rangkaian penjelasan membuat rancangan program aksi nyata pada modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dapat dipahami dan menjadi sumber inspirasi untuk selalu tetap berkarya, selalu inovatif, dan selalu menebar energi positif kebaikan. Oke, saya Rachel, dan saya kembalikan lagi ke Mas Herdi Yudi Rahman. Demikian tayangan video barusan, mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.